Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan mahasiswa di kelas eksekutif hari ini. Pada pertemuan kita, ini merupakan rangkaian pertemuan sebenarnya dirangkum jadi satu untuk Zoom, yaitu di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Tidak dari pertemuan 2 bila ada berbagai pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Segala macam pertanyaan akan saya ambil, kemudian kita akan bersama-sama menganalisanya di forum ini. Ya, baiklah. Terima kasih. Maka pengajaran melalui online akan kita mulai setelah ini. Baiklah, kita akan memulai dari analisa laporan keuangan. Kita flashback lagi di manajemen keuangan. Jadi saya akan melakukan share screen untuk spreadsheet. Saya hapuskan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika saya melakukan analisa laporan keuangan. Lihat pada sheet di bawah ini ada daftar isi. Daftar isi ini melakukan link sebenarnya untuk home, itu ada di sini. Home ini isinya adalah nama perusahaan yang akan dianalisa. Karena saya belum melakukan analisa yang terbaru, jadi masih analisa yang lama yaitu tahun 2007 untuk PT Bumi Resources. Saya contohkan saja, ini adalah isi home-nya. Excel ini dapat Anda gunakan untuk mencoba menganalisa laporan keuangan pada perusahaan yang telah Anda pilih dari awal analisa laporan keuangan ini. Ya, masuk di sini. Lalu kemudian ada laporan rugi laba, analisa rasio, kemudian ada DUP analysis, lalu kemudian ada analisis performa rugi laba, lalu ada analisis performa neraca, lalu kemudian ada analisis untuk rasio performa, lalu performa untuk analisis kupon dan analisis sensitivitas. Baiklah, ini adalah isi dari home. Ya, saya perbesar sekali lagi, bisa terlihat. Lalu kemudian untuk neraca atau kita biasa saat ini neraca itu dikatakan dengan sebutan CALK, ya, atau posisi laporan keuangan. Nah, ini kita lihat Anda masukkan di sini semua. Jadi ini harta, kemudian harta lancar, ya aset ya. Kemudian masukkan semua seluruhnya. Kemudian setelah itu seperti ini 2005, 2006, 2007. Sekali lagi kalau Anda melakukan analisis akan jauh lebih baik ketika Anda paling tidak melakukan analisis itu selama 3 tahun periode, ya. Lalu kemudian di sisi sebelah kanan ini ada analisis vertikal dan analisis horizontal. Kalau analisis vertikal, ini lihat perbedaannya. Analisis vertikal, aduh, nggak kelihatan. Saya ganti aja jadi. Nah, analisis vertikal terlihat 2005, 2006, 2007. Lalu, mengapa analisis horizontal hanya tahun 2006 dan 2007? Ya, kita masuk di analisis vertikal dulu, baru kemudian horizontal. Untuk mereview kembali tentang analisa laporan keuangan dari awal lagi, khusus untuk kelas karyawan. Jadi kita lihat 7,76 itu dari mana ya? Ketika melakukan analisis vertikal, yang menjadi patokan 100% adalah nilai terbesar pada laporan keuangan ini. Nah, karena ini adalah laporan CAL atau posisi keuangan ya, posisi aset ya, maka Anda pasti akan tahu bahwa posisi terbesar, nilai terbesar 100% adalah total aset itu sendiri. Mari kita lihat, kalau masih di sini masih lama ya, masih tahun 2007, jadi tulisannya total harta, ini total aset ini. Ya, ini sekian 7,741547 atau 7, harusnya 7M ini, 7M. Lalu kemudian 8,7M, 9,9 100, 100, 100. Lalu apa maksudnya? Nah, dari angka terbesar ini, lalu masuk ke berikutnya, ini ada aset lain-lain, ini bukan harta lain-lain ya. Sekali lagi, ini masih pada posisi pencatatan untuk tahun 2005
sampai dengan 2007. Mengapa saya berikan ini contohnya gitu kan? Karena ini membuktikan bahwa yang namanya ilmu akuntansi itu berkembang sesuai dengan update ilmuwan terus gitu loh. Jadi seluruh pencatatan keuangan pasti akan berubah. Jangankan begitu, di waktu yang sama, di periode yang sama, di tahun misalkan tahun 2019, Anda akan bisa melihat berbagai macam laporan keuangan itu pencatatannya, cara penulisannya berbeda. Dibutuhkan suatu pengertian oleh Anda, melogika, pos-pos tersebut, maksud dari pos itu apa. Dan untuk mempermudah maksud dari pos-pos setiap ada di laporan keuangan itu, ada catatan notes yang diberikan oleh auditor publik. Nah, Anda bisa lihat catatan itu, kemudian Anda membaca, sehingga Anda mengerti apa maksud dari pos itu, ya kan? Nah, lalu untuk yang belum tahu ini, akan saya tunjukkan contoh dari laporan auditor, ya, laporan keuangan auditor. Maksudnya bunyikan notes di pos laporan keuangan itu apa sih, gitu. Tapi kita masuk ke sini dulu ya, karena masih dalam penyajian untuk materi analisis vertikal. Baiklah, kemudian analisis vertikal, ini paling besar itu 100%. Saya bold semuanya. Kemudian saya perbesar, saya tunjukkan. Nah, kemudian, oke. Lalu lihat, ketika harta lain-lain ini 4,04 M, ya, gitu, 4 M. Berapa persennya? Lihat, ini didapatkan 52, ini 52,09%. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari angka 4,032,364 dibagi dengan 7,741547. Cek formula. Nah, benar kan? Kalau tinggal Anda jadikan contoh. Sudah? Lalu kemudian Anda tinggal copy ke atas. Copy ke atas. Di sini Anda kan bisa mengetahui, jadi dari dari aset yang ada yang dimiliki oleh perusahaan ini, ya kan, perusahaan Bumi Resource ini, kita kan bisa lihat bagaimana jadi masalah di total harta ya, oke. Tahun 2005. Dari total aset yang ada, apa yang dilakukan oleh PT Bumi Resource? Terlihat ini bahwa 65,11% ini digunakan untuk biaya praoperasi. Ya. Lalu kemudian 11,62 digunakan untuk ini. Keseluruhan total dari seluruh nilai perolehan baik tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan, peralatan kantor, utility. Atau biasa kita sebut dan harta lancar. Kita coba lihat harta lancarnya berapa persen? Harta lancarnya sekitar 39,9%. Lalu dari aset yang ada berapa persentase untuk barang jadinya? 19,37%. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana pengalokasian dari seluruh total aset tersebut di satuan waktu, ya, satuan waktu tahun tersebut. Ya, itu analisis vertikal. Lalu kemudian analisis horizontal. Nah, analisis horizontal adalah membandingkan dari tahun yang paling terdahulu. Yang paling terdahulu di analisa Bumi Resource ini adalah tahun 2005. Jadi, analisis horizontal yang terlihat adalah tahun 2006 dan 2007. Oleh karena itu terlihat nih, ada 110,12%. Berarti peningkatan sebesar 10,12% untuk pos kas dan bank. Jadi kas dan bank di tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu sebesar 10,12. Saya kasih warna kuning. Nah, ya, kok 100% kan berarti sama saja dengan tahun 2005. Oke? Lalu Anda tinggal lihat. Tuh, lihat kan?
Sudah, kemudian Anda tinggal array ke bawah. Sudah. Jadi deh. Ya kan? Ya, begitulah. Itu analisis horizontal. Dan setiap Anda melakukan ALK, apapun itu rasionya, lakukan analisis vertikal dan analisis horizontal. Saya contohkan, ini sengaja saya kosongkan. Misalkan ini lagi. Untuk rasio likuiditas ada net working capital ratio, ada current ratio, ada quick ratio, dan cash ratio. Seluruhnya ini ada di materi PPT saya sebanyak 115 halaman khusus untuk rasio ini. Jadi semua rasio ini ada rumus-rumusnya, lalu mengartikan apa saja itu ada di sana. Yang saya share di GCR. Jadi ini masih ini ya, dalam bentuk rasio-rasio, lalu nanti dilakukan apa? Lakukan lagi juga analisis apa? Analisis vertikal maupun analisis horizontal. Ataupun saya lebih menyukai melakukan langsung analisis horizontal karena membandingkan antara rasio sebelumnya, tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Seperti itu. Lalu ini ada performa untuk rugi laba. Juga kita bisa melihat bagaimana rugi laba di tahun ini melakukan analisa apa ya coba di sini, horizontal kah ataukah vertikal? Kalau 100% dari penjualan, ingat kalau laporan laba rugi, penjualan adalah total nilai terbesar. Jadi Anda melakukan analisa vertikal. Nah, lakukan kemudian analisa horizontal. Seluruh ALK diwajibkan Anda melakukan analisa. Ya. Materi ini pun juga akan saya berikan, saya akan share di GCR. Jadi Anda sudah mulai bisa memasukkan satu persatu. Ya, kalau sensitivitas, jadi kita melihat sini hasil dari performa neraca, rasio dan performa DuPont ini, maka akan menghasilkan analisis sensitivitas untuk PT Bumi Resources di tahun 2008. Itu tahun yang di projected kan di tahun 2008, tahun ke depan seperti itu. Lalu diambil dengan kenaikan penjualan sebesar 20%, 10% ini adalah berbagai rangkaian dari skenario sensitivitas yang dilakukan. Ya. Kemudian dari berbagai rangkaian sensitivitas di kenaikan penjualan ini akan di breakdown ke dalam rasio-rasio. Nah, lalu ini adalah skor Altman Z-score untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut pada posisi keuangan yang terbebas dari ambang kebangkrutan, misalkan, atau dalam posisi yang sangat aman sekali. Ya, khusus untuk Altman Z-score akan ada PPT yang berbeda dibandingkan di penjelasan kali ini, karena di sana akan lebih kompleks lagi cara perhitungannya. Baiklah. Kemudian saya stop share terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan share untuk materi yang sebelumnya yang saya sudah coba untuk tuliskan di Word ataupun PDF yang setelah saya PDF-kan. Oh, maksudnya tidak terlihat. Oke. Analisis laporan arus kas. Nah, sama seperti ini. Analisis laporan arus kas ini saya berikan berbagai rasio-rasio yang terjadi. Nah, perhitungan ini harusnya Anda lakukan di tahun 2017, 18, dan 19. Ingat, Anda dapatkan di mana? Dari idx.co.id. Baiklah, saya stop share. Laporan-laporan keuangan tadi ada di laporan IDX. Ya. Saya kemudian membuka dulu. Saya buka Google. Oke, kita lihat. Ini saya type to disable floating meeting control. Saya lihat semua. Baik, saya Google link, kemudian idx.co.id. Nah,
Ini adalah tampilan idx.co.id. Saya besar menjadi 125. Nah, lihat semua jadi jelas. Masuk di mana? Sekali lagi, masuk di perusahaan tercatat, lalu kemudian laporan keuangan dan tahunan, kita klik di sini, lalu klik laporan tahunan, klik saham, masukkan kode nama perusahaan yang Anda inginkan apa, yang Anda ingin tahu atau Anda analisis. Taruhlah saya suka Matahari Putra Prima gitu, atau ya Matahari Putra, jangan Matahari Putra Prima, apa ya, retail deh, yang ada kaitannya dengan MAPI. Kita akan lihat bagaimana Mitra Adi Perkasa di sini. Kemudian tahun 2019, saya mencarinya, belum. Oke, MAPI. Cari. Nah, ini ada annual report-nya. Kemudian saya unduh sebentar. Ya, ketika melakukan analisa laporan keuangan, Anda diharapkan tidak hanya terpaku pada angka-angka yang ada di laporan akuntan, yang ada di laporan akuntansi atau di laporan keuangan saja. Tapi Anda juga wajib untuk bisa mengembangkan di analisa manajemen maupun analisa bisnis. Bu, saya dapat kode dari mana? Dari annual report. Lihat, ini adalah annual report untuk MAPI. Ini Mitra Adi Perkasa, perusahaan retail. Oke. Nah, Anda akan bisa lihat banyak hal di sini, banyak hal yang menyenangkan juga, seperti Anda membaca buku, ya, majalah kok saya bilang. Nah, ini ada financial highlight. Di sini Anda bisa baca juga, Anda bisa dari hasil analisa laporan keuangan Anda, kemudian Anda buka tuh apa hasil dari analisanya, apa yang terjadi di sana, ya, dari analisa laporan keuangan ini. Dan hal ini pun juga berguna dan harus Anda lakukan ketika Anda membuat skripsi. Jangan sampai, sekali lagi, jangan terpaku pada angka-angka di laporan akuntansi ataupun laporan keuangan saja. Karena yang wajib Anda lakukan adalah menganalisa keseluruhan dari hal ini. Karena output dari analisa laporan keuangan adalah Anda berhasil melihat performanya, baik secara keuangan maupun secara bisnis di sana, ataupun secara industri. Jadi untuk melihat apakah performanya dia sendiri dibandingkan dengan kompetitor maupun secara industri dia mampu atau tidak perusahaan ini. Baiklah, saya akan jumping ke paling bawah. Biasanya kalau laporan auditor publik itu ada di bawah. Nah, ini akan diawali untuk laporan auditor itu seperti ini. Ini adalah tatanan baku ya untuk laporan auditor seperti ini. Terlihat juga di sini bahwa tahun-tahun yang tercatat adalah tahun 2018 dan tahun 2019 laporan keuangan. Lalu ini adalah laporan auditor independen. Nah, siapa yang membuat laporan tahunan independen ini, atau siapa sih audit independennya dia? Kan Anda kan bisa lihat di sini Deloitte. Ya, ini adalah Deloitte. Deloitte itu terkenal banget. Lalu Deloitte menunjuk ke Imelda dan rekan sebagai KAP-nya, ya, yang terlicense ini untuk melakukan analisa laporan keuangan atau pencatatan, ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dan konsolidasian, ya. Lalu bila mahasiswa sering bertanya ke saya, di berbagai rumusan-rumusan yang ada di buku itu ada beberapa hal yang berbeda gitu, maksudnya cara penulisan segala macamnya. Saya selalu mengutarakan ambil bagian yang berbahasa Inggris karena tidak akan pernah berubah. Kalian akan bisa menemukan banyak di sini, ya. Seperti misalkan account receivable gitu kan, terlihat juga berita usaha di sini. Lalu ada kalau nggak salah, ini ada derivatif keuangan masih sama, ada yang berbeda juga. Oh, dari sini nggak ada. Oke. Ini adalah laporannya, kemudian catatan atau notes yang tadi saya utarakan di awal. Catatan notes dari auditor itu apa maksudnya? Misalkan ini aset lancar ya. Untuk kas dan setara kas, ini catatan notes 5. Nah, catatan notes ini yang harus Anda buka. Apa saja yang termasuk dalam kas dan setara kas ini? Kita Ctrl F kan, kemudian kita tulis 5.
Tapi karena 5 ini angkanya banyak sekali dan selalu ada di mana-mana, maka terlihat, kan, ada 2.513 yang memutuskan angka 5. Sehingga saya abaikan, saya cenderung akan mencarinya ke bawah. Oke, saya lihat catatan 5. Catatan 5. Ini adalah nomornya. Nah, kalau melihat catatan berapa nih? Oh, catatan 17. Berarti saya terlalu ke bawah. Saya akan ke atas kembali, lihat di catatan 5. Oke, ini catatan 1 ya untuk umum. Bagaimana Anda akan bisa melihat tentang informasi umum dari MAPI ini, ya kan? Berdiri dengan akta notaris tahun berapa? Tadi ketiga. Lalu kemudian saya memang ingin di panel bentar ya. Registration lagi catatan 2, 3, 4. Oke, lemah. Nah, ini adalah kas dan setara kas. Kita akan melihat bagaimana bank-banknya apa saja yang bank pihak ketiga sebagai partner untuk transaksi, mungkin ya, masih yang dilakukan oleh MAPI ini. Saya perbesar lagi. Bank Danamon, BCA, BRI, BNI, dan segala macamnya di sini. Lalu ada dolar Amerika Serikat, ini terlihat simpanannya juga ada berapa? Ada Vietnam, juga ada Baht Thailand, ada Euro, dan Pound Sterling. Lalu mata uang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Nah, lalu ada deposito berjangka yang dalam bentuk rupiah dimiliki di bank apa saja. Lalu ada ternyata deposito berjangka untuk mata uang Dong Vietnam. Nah, ini ya. Lalu ini aset lancar juga kita akan melihat bagaimana yang tersedia untuk dijual seperti apa investasi. Nah, di sini. Lalu investasi apa maksudnya? Ini ada. Ya, itulah annual report dan saya harapkan Anda bisa membaca laporan auditor ini plus annual report. Kemudian kalau saya bilang saya coba Ctrl F, kemudian saya tarik ini masuk ke awal, ke halaman awal ini di depan, bukan halaman auditor publik tadi, laporan keuangan. Saya akan tulis kas lancar. Misalkan tidak ada, saya tulis kas. Ada ringkasan, baik kalau gitu saya tulis aset. Nah, ini adalah ringkasan highlight untuk finansial keuangan di punya MAPI. Ada tahun 2018 dan 2017 terlihat di sini. Nah, jangan sampai salah ketika Anda masuk deskripsi nantinya Anda ambil ini, jangan. Saya harap jangan. Karena ini tidak lengkap. Anda harus sekali lagi harus masuk ke laporan keuangan yang berasal dari catatan laporan auditor publik. Satu lagi, catatan laporan auditor publik. Jangan ini, ya. Karena hasilnya akan bias dan tidak merepresentasi informasi apa-apa di sana. Ya. Lalu kemudian saya coba, nah ini adalah aset. Nah, terlihat bahwa ini pada tahun 2019 jumlah aset lancarnya sekian. Kenaikan ini karena apa? Nah, kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan kas setara kas sebesar sekian serta persediaan sebesar sekian. Ya, ini kalau hasil analisa laporan keuangan seperti ini hasilnya. Ya, oke. Analisa apa? Sekali lagi analisa horizontal. Ya, lakukan analisa tersebut. Selamat berkarya, selamat mengerjakan, dan siap untuk mengunduhnya di GCR. Lalu usahakan untuk melakukan analisa laporan keuangan dengan tata cara yang saya share di Excel untuk spreadsheet analisa laporan keuangan. Sampai berjumpa kembali di minggu depan dan semoga penjelasan saya yang memberikan untuk Anda sekalian
Dan apabila ternyata Anda masih belum mengerti, silakan untuk hubungi saya melalui WA Group, lalu kita akan membuka kelas Zoom yang berikutnya. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.